Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Cerita Horor. Pada kesempatan kali ini, kami akan membawakan kisah yang berjudul Kehidupan Para Tumbal Pesugihan Gunung Kawi. Sebelum kita mulai cerita ini, jangan lupa untuk tekan tombol like pada video ini. Jika Anda belum subscribe, tekan dulu tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan kisah-kisah menarik lainnya dari channel ini. Malam itu, udara terasa lebih dingin dari biasanya. Rina, seorang gadis muda berusia 24 tahun, duduk di dalam mobil yang melaju dengan kecepatan sedang di jalan berliku menuju Gunung Kawi. Dia tidak sendirian. Di sebelahnya duduk Pak Seno, seorang pria paruh baya yang dikenal sebagai penghubung bagi mereka yang ingin mencari pesugihan di gunung tersebut. Jadi, kamu benar-benar ingin tahu soal pesugihan di Gunung Kawi? Tanya Pak Seno. Suaranya tenang, namun penuh dengan kehati-hatian. Rina mengangguk pelan, meskipun hatinya sedikit bergetar. Dia tidak pernah membayangkan bahwa rasa ingin tahunya akan membawanya sejauh ini. Awalnya, dia hanya mendengar cerita-cerita dari teman-temannya tentang orang-orang yang mendadak kaya setelah melakukan ritual di Gunung Kawi. Cerita-cerita itu terdengar terlalu mengada-ada, tapi semakin banyak dia mendengar, semakin besar pula rasa penasarannya. Hingga akhirnya, dia memutuskan untuk mencari tahu sendiri. Pak Seno menoleh padanya, memperhatikan ekspresi wajah Rina yang tampak tegang. Kamu tahu, banyak orang yang datang ke sini dengan harapan bisa kaya mendadak, tapi mereka tidak tahu risiko yang harus ditanggung. Beberapa dari mereka bahkan tak pernah kembali. Rina menelan ludah, merasa ada yang mencekik tenggorokannya. Apa maksud Bapak? Tanyanya, mencoba menjaga suaranya tetap stabil. Pak Seno menghela napas panjang. Gunung Kawi ini bukan sekadar gunung. Ada sesuatu yang lebih besar dan lebih gelap di balik semua itu. Mereka yang melakukan pesugihan di sini harus memberikan tumbal. Biasanya, tumbal itu berupa nyawa. Dan yang paling menyeramkan, nyawa itu tidak selalu milik orang lain. Terkadang, nyawa sendiri pun bisa menjadi taruhannya. Rina menggigil mendengar penjelasan itu, tapi dia berusaha menyembunyikan rasa takutnya. Dia ingin tetap kuat, setidaknya sampai dia benar-benar tahu apa yang terjadi di tempat itu. Setelah beberapa jam perjalanan yang terasa semakin mencekam, akhirnya mereka tiba di sebuah desa kecil di kaki Gunung Kawi. Desa itu terlihat sepi, seolah-olah semua penghuninya telah lama meninggalkan tempat itu. Hanya ada beberapa rumah tua dengan jendela tertutup rapat dan cahaya remang-remang dari lampu minyak yang menerangi jalan setapak. Pak Seno memarkir mobil di depan sebuah rumah besar yang terlihat lebih terawat daripada yang lain. Ini rumah Pak Madi, kata Pak Seno sambil keluar dari mobil. Dia yang akan membantumu lebih jauh. Rina mengikuti langkah Pak Seno dengan ragu-ragu. Jantungnya berdegup kencang dan perasaan aneh mulai merayap di dalam dirinya. Begitu mereka mendekati pintu, seorang pria tua berusia sekitar 60 tahun muncul dari dalam rumah. Wajahnya penuh dengan keriput, tapi matanya menyiratkan sesuatu yang tidak bisa dijelaskan. Seolah-olah dia sudah melihat banyak hal yang tidak ingin dia ceritakan. "Selamat datang," sapa pria itu dengan suara serak. Rina mengangguk sambil mencoba tersenyum, meskipun hatinya diliputi rasa takut. Pria itu, yang ternyata adalah Pak Madi, kemudian mempersilahkan mereka masuk ke dalam rumahnya. Interior rumah itu tampak sederhana, dengan perabotan kayu dan beberapa lukisan tua yang menghiasi dinding. Namun, ada sesuatu yang aneh dalam suasana rumah itu, seolah-olah udara di dalam lebih berat dan penuh dengan aura mistis. "Jadi, kau ingin tahu tentang kehidupan para tumbal di Gunung Kawi?" tanya Pak Madi setelah mereka duduk di ruang tamu yang suram. Rina menelan ludah, mencoba memberanikan diri. "Iya Pak, saya ingin tahu apa yang sebenarnya terjadi di sini." Pak Madi menghela napas panjang sebelum memulai ceritanya. "Baiklah, kalau begitu bersiaplah untuk mendengar cerita yang mungkin tidak akan pernah kau lupakan seumur hidupmu." Mata Rina terpaku pada Pak Madi, sementara jantungnya berdebar semakin kencang. Suara jangkrik di luar rumah semakin mempertegas kesunyian malam itu, menambah kesan bahwa mereka benar-benar berada di tempat yang jauh dari dunia biasa. Di saat itu, Rina tidak menyadari bahwa apa yang akan dia dengar dan alami di Gunung Kawi
akan mengubah hidupnya selamanya. Malam semakin larut dan di dalam rumah Pak Madi, suasana semakin mencekam. Rina duduk dengan gelisah di kursinya, sementara Pak Madi menatapnya dengan tatapan yang sulit diartikan. Sementara itu, Pak Seno duduk diam di sudut ruangan, seolah-olah dia tahu apa yang akan terjadi selanjutnya, namun memilih untuk tidak ikut campur. "Aku akan memberitahumu sesuatu yang mungkin tidak kau percaya," kata Pak Madi dengan suara pelan, hampir berbisik. "Gunung Kawi ini bukanlah tempat biasa. Banyak orang datang ke sini dengan niat mencari kekayaan, tapi tidak semuanya berhasil. Mereka yang berhasil membayar harga yang sangat mahal, dan mereka yang gagal tak lagi dianggap sebagai manusia biasa." Rina merasakan bulu kuduknya meremang mendengar kata-kata itu. Dia menatap Pak Madi dengan tatapan bingung, tetapi dia tahu pria tua itu tidak bercanda. Pak Madi melanjutkan, "Mereka yang menjadi tumbal, mereka tidak benar-benar mati. Setidaknya bukan dalam arti yang biasa. Jiwa mereka terjebak di sini, di Gunung Kawi. Mereka menjadi bagian dari gunung ini, hidup dalam bayang-bayang, tak pernah bisa pergi. Mereka ada di antara kita, melihat, mendengar, tapi tak pernah bisa kembali ke kehidupan mereka yang dulu." Rina terdiam, mencoba mencerna apa yang baru saja didengarnya. "Mereka masih di sini?" tanyanya, suaranya bergetar. Pak Madi mengangguk. "Ya, mereka ada di sini, di sekitar kita. Beberapa dari mereka mungkin sudah menyerah dan menerima nasib mereka. Tapi ada juga yang masih mencoba berkomunikasi dengan dunia luar, mencari cara untuk terbebas." Pak Seno yang sedari tadi diam, akhirnya angkat bicara. "Aku pernah mendengar cerita dari seorang pengunjung yang datang ke sini beberapa tahun lalu. Dia mengatakan bahwa dia merasa diikuti oleh bayangan hitam sepanjang perjalanannya di gunung ini. Ketika dia menoleh, dia melihat seorang wanita dengan wajah pucat dan mata hampa yang menatapnya. Dia lari ketakutan, tapi bayangan itu terus mengikutinya. Ketika dia akhirnya keluar dari hutan, wanita itu menghilang begitu saja. Namun, dia merasa ada sesuatu yang aneh. Sepanjang hidupnya setelah kejadian itu, dia merasa dia tidak pernah benar-benar sendirian." Rina merasa napasnya semakin berat. Dia berusaha untuk tetap tenang, tapi cerita-cerita yang didengarnya membuat hatinya berdegup kencang. "Lalu, bagaimana dengan mereka yang masih hidup setelah pesugihan? Apakah mereka aman?" tanyanya, mencoba menggali lebih dalam. Pak Madi menatapnya dengan serius. "Mereka yang berhasil memang hidup dalam kekayaan dan kemewahan. Tapi kebahagiaan mereka semu. Setiap malam mereka dihantui oleh bayangan para tumbal, oleh jiwa-jiwa yang dikorbankan demi kekayaan mereka. Jiwa-jiwa ini tidak akan pernah membiarkan mereka hidup tenang. Beberapa dari mereka bahkan kehilangan akal sehat karena teror yang terus-menerus." Suara angin yang bertiup di luar rumah membuat Rina semakin merinding. Dia mulai meragukan keputusannya untuk datang ke tempat ini. Namun, rasa penasaran yang membawanya ke sini masih membara di dalam dirinya. Pak Madi berdiri dan berjalan menuju sebuah lemari kayu tua di sudut ruangan. Dia membuka lemari itu dan mengeluarkan sebuah kotak kecil yang terbuat dari kayu. "Ini adalah peninggalan dari salah satu orang yang pernah melakukan pesugihan di sini," katanya sambil meletakkan kotak itu di meja. "Dia meninggalkannya padaku sebelum dia hilang tanpa jejak." "Apa isinya, Pak?" Pak Madi tersenyum tipis, senyum yang tidak mengisyaratkan kebahagiaan, melainkan kesedihan yang mendalam. "Buka dan lihat sendiri," katanya dengan suara rendah. Dengan tangan gemetar, Rina membuka kotak itu. Di dalamnya terdapat seuntai kalung emas dengan liontin berbentuk tengkorak kecil. Kalung itu terlihat sangat tua, dan entah kenapa, Rina merasa bahwa kalung itu memancarkan aura yang menakutkan. "Ini bukan kalung biasa," kata Pak Madi pelan. "Ini adalah tanda perjanjian yang dibuat pemiliknya dengan makhluk gaib di Gunung Kawi. Selama dia mengenakan kalung ini, dia akan terus terikat dengan kekuatan gelap yang memberinya kekayaan. Tapi begitu kalung ini hilang atau rusak, hidupnya juga akan hancur." Rina merasakan dorongan untuk segera menutup kotak itu dan menjauh dari benda tersebut. Tapi rasa ingin tahunya masih terlalu kuat. "Apakah pemiliknya masih hidup?" tanyanya dengan suara hampir berbisik.
Pak Madi menggelengkan kepalanya. Tidak ada yang tahu. Dia menghilang beberapa tahun lalu, dan sejak saat itu tidak ada yang melihatnya lagi. Kata-kata Pak Madi menggantung di udara, meninggalkan Rina dengan perasaan tak menentu. Dia merasa bahwa apa yang telah dia mulai di Gunung Kawi ini mungkin lebih berbahaya daripada yang pernah dia bayangkan. Dan dengan begitu banyak pertanyaan yang masih belum terjawab, Rina menyadari bahwa perjalanan ini baru saja dimulai. Malam semakin larut, dan suasana di rumah Pak Madi semakin mencekam. Setelah melihat kalung misterius yang ada di dalam kotak kayu itu, Rina merasa ada sesuatu yang berubah di sekitarnya. Seolah-olah udara di dalam ruangan menjadi lebih berat, dan bayangan di sudut-sudut ruangan tampak bergerak, meskipun tidak ada sumber cahaya yang berubah. Pak Madi dan Pak Seno tetap duduk di tempat mereka, namun ada kesunyian yang tidak nyaman di antara mereka bertiga. Rina masih memandangi kalung itu, namun aneh. Suara-suara halus yang terdengar seperti bisikan, seolah-olah berasal dari dalam kotak itu sendiri. Pak Madi, kata Rina pelan, mencoba menahan rasa takutnya. Apa Bapak juga mendengar suara-suara itu? Pak Madi mengangguk pelan, wajahnya tampak serius. Itu suara mereka yang terikat dengan kalung ini. Jiwa-jiwa yang dikorbankan demi kekayaan, mereka masih berusaha berkomunikasi dengan dunia luar. Tapi suara mereka hanya bisa didengar oleh mereka yang memiliki hubungan dengan dunia gaib. Rina merasa merinding. Apa yang mereka coba katakan? Pak Madi menatapnya dengan tatapan penuh makna. Mereka menginginkan kebebasan. Mereka tidak ingin terjebak di antara dunia ini dan dunia sana. Mereka mencari seseorang yang bisa membantu mereka keluar dari kegelapan ini. Rina merasa dadanya sesak. Bagaimana mungkin dia bisa membantu jiwa-jiwa yang terperangkap itu? Dia hanya seorang gadis biasa yang kebetulan terjebak dalam rasa penasaran yang terlalu dalam. Namun, suara-suara itu semakin jelas, seolah-olah mereka mulai menyadari kehadirannya dan berusaha keras untuk menyampaikan pesan. Rina, suara itu terdengar jelas di telinga Rina, membuatnya terkejut dan hampir menjatuhkan kotak kayu yang dipegangnya. Dia menoleh ke arah Pak Madi, berharap pria tua itu yang memanggil namanya, tetapi Pak Madi hanya menggeleng pelan. Itu mereka, kata Pak Madi dengan suara rendah. Mereka sudah memperhatikanmu sejak kau memegang kalung itu. Kau mungkin tidak menyadarinya, tapi kau sudah terlibat lebih dalam dari yang kau kira. Rina merasakan ketakutan yang menjalar di seluruh tubuhnya. Dia tidak ingin percaya. Tapi suara-suara itu semakin intens, semakin memanggil namanya, semakin menekan pikirannya. Rina mencoba melepaskan kalung itu, menaruhnya kembali ke dalam kotak. Namun suara-suara itu tidak hilang. Sebaliknya, mereka semakin keras, seolah-olah mereka marah karena Rina mencoba mengabaikan mereka. Pak Seno yang sejak tadi diam, akhirnya berbicara. Suaranya terdengar berat. Rina, kalau kau ingin keluar dari sini dengan selamat, kau harus melakukan sesuatu. Jiwa-jiwa itu terperangkap di sini, dan mereka akan terus mengejarmu jika kau tidak melakukan apa yang mereka inginkan. Rina merasa bingung dan ketakutan. Apa yang harus aku lakukan? Bagaimana aku bisa membantu mereka? Pak Madi menghela napas panjang. Tidak mudah untuk membebaskan jiwa-jiwa itu. Mereka terikat oleh perjanjian yang dibuat dengan makhluk gaib di Gunung Kawi. Kau harus melakukan ritual untuk melepaskan mereka. Tapi ingat, ritual ini berbahaya. Jika kau gagal, kau mungkin akan menjadi bagian dari mereka. Rina menelan ludah, merasa terpojok. Dia tidak pernah membayangkan akan terjebak dalam situasi seperti ini. Semua ini terlalu mengerikan, namun dia tidak bisa mundur sekarang. Suara-suara itu tidak akan membiarkannya pergi begitu saja. Pak Madi melanjutkan, aku bisa membantumu melakukan ritual itu, tapi kau harus yakin dengan keputusanmu. Ini bukan sesuatu yang bisa kau lakukan setengah hati. Jika kau gagal, kau tidak hanya akan kehilangan dirimu, tapi juga bisa menyeret orang-orang yang kau cintai ke dalam kegelapan. Rina terdiam, mencoba mencerna apa yang baru saja didengarnya. Dia harus memutuskan apakah dia siap untuk mengambil risiko ini atau menyerahkan nasibnya pada entitas yang tak terlihat di Gunung Kawi. Suara-suara itu semakin mendesak,
membuat pikirannya semakin kacau. Rina tahu dia harus membuat keputusan, dan waktu yang tersisa semakin sedikit. Dengan tangan gemetar, Rina akhirnya berkata, "Aku akan melakukannya. Aku tidak bisa membiarkan mereka terperangkap selamanya. Aku akan mencoba membantu mereka, apapun risikonya." Pak Madi mengangguk pelan, meskipun ada kesedihan di matanya. "Baiklah, Rina. Kita akan melakukan ritual itu besok malam di tempat di mana perjanjian pertama kali dibuat. Kau harus bersiap karena ini akan menjadi malam yang panjang dan menakutkan." Malam itu, Rina tidak bisa tidur. Pikiran tentang apa yang akan dia hadapi terus menghantui, sementara suara-suara dari kegelapan semakin jelas di telinganya. Mereka memanggil, mendesak, dan kadang-kadang menangis. Rina tahu tak ada jalan kembali. Esok malam, dia akan menghadapi kegelapan yang sesungguhnya, dan hidupnya mungkin tak akan pernah sama lagi. Malam itu, udara di sekitar Gunung Kawi terasa lebih dingin dan berat dari biasanya. Rina bersama Pak Madi dan Pak Seno berjalan menuju sebuah lokasi terpencil di gunung itu, tempat yang dikatakan sebagai pusat energi gaib di mana perjanjian-perjanjian pesugihan biasanya dibuat. Mereka membawa peralatan ritual yang telah dipersiapkan oleh Pak Madi, sebuah pedupaan berisi dupa khusus, kain hitam, dan beberapa benda lain yang tidak dikenal Rina. Langit gelap tanpa bintang, dan hanya diterangi cahaya bulan yang tampak pucat di antara awan-awan yang tebal. Jalan setapak yang mereka lalui seakan memanjang tak berujung, disertai suara gemerisik dari pepohonan yang tertiup angin. Rina bisa merasakan sesuatu yang aneh dalam dirinya, seolah ada sesuatu yang mengawasinya dari balik pepohonan, menunggu di balik kegelapan. Akhirnya, mereka tiba di sebuah tanah lapang kecil yang dikelilingi oleh pohon-pohon tua yang menjulang tinggi. Di tengah-tengah lapangan itu terdapat sebuah batu besar dengan ukiran-ukiran kuno yang sudah mulai aus dimakan waktu. Pak Madi memberi isyarat pada Rina untuk berdiri di depan batu itu, sementara dia dan Pak Seno menyiapkan segala sesuatu untuk ritual. "Rina, tempat ini adalah pusat energi gelap di Gunung Kawi," kata Pak Madi dengan suara pelan namun tegas. "Di sini perjanjian dengan makhluk-makhluk gaib dibuat, dan di sini pula kita akan mencoba melepaskan jiwa-jiwa yang terperangkap." Pak Seno menyalakan dupa di pedupaan dan aroma yang kuat segera menyebar, memberikan rasa aneh yang menusuk hidung. Rina bisa merasakan energi yang berbeda di udara, seolah-olah tempat itu dipenuhi dengan kekuatan tak terlihat yang siap menerkam kapan saja. Namun, dia mencoba menenangkan dirinya, mengingat tujuan awalnya untuk membantu para tumbal yang terjebak di dunia ini. Pak Madi mulai melafalkan doa-doa dalam bahasa Jawa kuno. Suaranya terdengar seperti mantra yang menggema di seluruh area. Suara itu menembus kesunyian malam, seakan-akan memanggil sesuatu yang bersemayam di balik bayang-bayang. Rina berdiri dengan gugup di tempatnya, merasa semakin tidak nyaman dengan setiap kata yang diucapkan Pak Madi. Tiba-tiba, angin bertiup kencang membuat dedaunan di sekitarnya berdesir dengan suara yang menakutkan. Rina bisa merasakan sesuatu mulai bergerak di sekitarnya. Bayangan-bayangan yang tidak seharusnya ada mulai tampak di antara pepohonan. Suara-suara yang sebelumnya hanya terdengar di telinganya kini mulai mengisi udara, bergema di antara pepohonan, membuat suasana semakin mencekam. "Jangan takut, Rina," bisik Pak Madi tanpa berhenti melafalkan mantra. "Ini adalah bagian dari ritual. Jiwa-jiwa yang terperangkap mulai merespon panggilan kita. Mereka mendengar dan mereka ingin terbebas." Rina mencoba menenangkan dirinya, namun rasa takutnya semakin menjadi ketika dia mulai melihat sosok-sosok samar muncul dari balik pohon-pohon. Mereka tidak memiliki wajah yang jelas, hanya bayangan hitam dengan mata merah yang menyala. Suara tangisan, bisikan, dan jeritan mulai memenuhi udara, membuat Rina ingin lari dari tempat itu. Namun, kakinya terasa seakan tertancap ke tanah, tak mampu bergerak. Pak Madi semakin meningkatkan intensitas mantranya. Suaranya kini penuh dengan kekuatan dan tekad. Dia mengeluarkan kalung emas yang sebelumnya ada di dalam kotak kayu dan mengangkatnya tinggi-tinggi. "Dengan kekuatan yang ada di tempat ini, aku memanggil kalian, jiwa-jiwa yang terperangkap.
Datanglah dan lepaskan dirimu dari rantai kegelapan. Suara-suara di sekitar mereka semakin keras, hampir tidak tertahankan. Rina bisa merasakan bahwa para jiwa itu sangat dekat, mungkin hanya beberapa langkah di hadapannya. Pak Seno dengan cepat memberikan kain hitam kepada Rina dan menyuruhnya untuk menutup matanya. Gunakan ini, Rina. Ini akan melindungimu dari pengaruh buruk saat mereka muncul sepenuhnya. Rina menurut dan menutup matanya dengan kain itu. Namun suara-suara yang mengerikan tetap menggema di kepalanya. Tiba-tiba, dia merasakan sesuatu yang dingin menyentuh tangannya, membuatnya terkejut. Dia ingin membuka mata, tetapi sesuatu dalam dirinya mengatakan bahwa itu akan menjadi kesalahan besar. Pak Madi kemudian berkata dengan suara yang lebih keras, hampir seperti berteriak, "Sekarang, lepaskan kalung ini dari kutukannya. Biarkan mereka yang telah terjebak bebas dari perjanjian ini, biarkan mereka menemukan kedamaian." Seketika, angin bertiup lebih kencang, membuat pepohonan bergoyang keras. Suara-suara itu mulai berubah dari jeritan penuh penderitaan menjadi bisikan-bisikan yang tenang. Rina merasakan sesuatu yang berat terangkat dari sekitarnya, seolah-olah beban besar telah dihilangkan. Dan tiba-tiba, semuanya menjadi sunyi. Angin berhenti, suara-suara itu hilang, dan Rina merasa seperti berada di dalam vakum, tanpa suara, tanpa gerakan. Dia menunggu beberapa detik sebelum akhirnya membuka matanya perlahan-lahan. Di hadapannya, dia melihat Pak Madi dan Pak Seno berdiri dengan wajah penuh kelelahan, namun mereka tersenyum lega. "Kita berhasil, Rina," kata Pak Madi pelan. Jiwa-jiwa itu telah terbebas. Mereka akhirnya menemukan kedamaian. Rina merasa lega namun juga bingung. Bagaimana semua ini bisa terjadi? Apakah benar jiwa-jiwa itu sudah pergi? Atau apakah ini hanya awal dari sesuatu yang lebih gelap? Pertanyaan-pertanyaan itu masih bergema di kepalanya saat mereka berjalan kembali ke rumah Pak Madi. Namun, ada satu hal yang Rina sadari. Meskipun mereka telah melakukan ritual ini, sesuatu yang tak terduga masih menanti. Sesuatu yang mungkin akan mengubah hidupnya selamanya. Setelah malam ritual yang menegangkan itu, Rina berharap semua akan kembali normal. Namun, perasaan tak nyaman terus menghantuinya. Meskipun Pak Madi dan Pak Seno meyakinkannya bahwa jiwa-jiwa yang terperangkap telah dibebaskan, Rina merasa ada sesuatu yang belum selesai. Mimpi-mimpi buruk mulai menghantuinya setiap malam. Mimpi tentang jiwa-jiwa yang berteriak minta tolong, dan sosok hitam dengan mata merah yang terus mengawasinya. Suatu malam, Rina terbangun dengan perasaan berat di dadanya. Suara tangisan samar terdengar dari luar rumah. Dengan hati-hati, dia keluar dan menemukan bahwa suara itu berasal dari hutan di sekitar Gunung Kawi. Mengikuti suara tersebut, Rina berjalan ke arah hutan, meskipun rasa takut mulai menyelimuti hatinya. Ketika sampai di sebuah tempat terbuka di tengah hutan, Rina melihat sesuatu yang mengejutkan. Sosok bayangan hitam yang pernah dia lihat saat ritual berdiri di sana. Mata merahnya menyala dalam kegelapan, namun kali ini bayangan itu tidak terlihat mengancam. Ia malah tampak seperti ingin berkomunikasi. Rina merasakan dorongan aneh untuk mendekati sosok itu. Saat dia semakin dekat, sosok itu mulai berbicara dalam bisikan yang mengerikan. "Aku bukanlah jiwa yang terperangkap dalam perjanjian itu. Aku adalah sesuatu yang lebih tua, lebih kuat, dan lebih lapar." Rina terkejut dan mundur beberapa langkah. Tetapi sosok itu melanjutkan, "Pak Madi tidak menceritakan semuanya padamu. Ritual itu tidak membebaskan jiwa-jiwa. Itu justru memperkuat ikatan mereka dengan kekuatan kegelapan. Jiwa-jiwa itu sekarang terikat padaku, dan aku membutuhkanmu, Rina. Keturunan mereka yang membuat perjanjian dulu, dan sekarang aku membutuhkan darah mereka." Rina merasa ngeri mendengar kata-kata sosok itu. Tiba-tiba ingatannya kembali pada kisah yang diceritakan Pak Madi tentang pesugihan dan tumbal. Bagaimana darah keturunan harus terus diberikan sebagai bagian dari perjanjian. Sekarang semuanya masuk akal. Ritual itu bukanlah tentang membebaskan, melainkan menjerat lebih dalam. Sosok itu terus mendekat. Suaranya semakin mengerikan. "Aku akan datang menjemputmu, Rina. Kamu adalah kunci bagi kami untuk bertahan, dan tidak ada yang bisa menghentikan apa yang akan datang."
Dengan ketakutan yang luar biasa, Rina berlari sekuat tenaga kembali ke rumah Pak Madi. Dia mencoba menjelaskan apa yang dia lihat dan dengar, tetapi wajah Pak Madi berubah pucat. Tidak mungkin, ini tidak seharusnya terjadi, gumamnya. Tetapi matanya menunjukkan bahwa dia tahu lebih banyak daripada yang dia akui. Pak Seno yang mendengar semuanya segera mengusulkan untuk melarikan diri dari desa. Kita harus pergi, Rina. Tidak ada yang bisa menghentikan kekuatan itu. Pak Madi, kita harus keluar dari sini sebelum semuanya terlambat. Namun, sebelum mereka bisa bergerak lebih jauh, rumah mulai bergetar dan suara gemuruh terdengar dari luar. Sosok bayangan hitam itu muncul lagi, kali ini bersama dengan puluhan bayangan lain. Mata-mata merah mereka bersinar di kegelapan malam, mengelilingi rumah seolah-olah menunggu perintah dari sosok yang lebih besar. Sudah terlambat, Pak Madi berbisik pelan dengan wajah putus asa. Dia tahu bahwa mereka tidak bisa melawan kekuatan yang begitu besar. Dengan perasaan putus asa, Rina menyadari bahwa jalan keluarnya hanya satu, melakukan pengorbanan terakhir untuk menyelamatkan dirinya sendiri dan orang-orang di sekitarnya. Namun, apakah dia siap untuk menyerahkan diri kepada kekuatan gelap itu? Atau akankah dia melawan sampai akhir? Rina tidak sempat berpikir lebih jauh. Sosok bayangan itu menyerbu masuk, dan dalam hitungan detik, Rina merasakan tubuhnya tersentak dengan kekuatan luar biasa. Semua menjadi gelap dan suara-suara itu memenuhi kepalanya. Bisikan, jeritan, dan tawa yang menyeramkan. Ketika Rina membuka matanya, dia berada di tempat yang berbeda, di suatu tempat yang terasa seperti dimensi lain. Tidak ada lagi Pak Madi atau Pak Seno, hanya kegelapan abadi yang mengelilinginya. Dan di tengah kegelapan itu, sosok dengan mata merah menatapnya penuh kemenangan. Kamu sudah menjadi milikku, Rina. Tidak ada lagi jalan keluar. Dan sekarang, kita akan bersama selamanya. Rina merasakan jiwanya perlahan-lahan terhisap ke dalam kegelapan, menyadari bahwa inilah akhir dari segalanya. Takdirnya telah tertulis sejak awal, dan sekarang dia menjadi bagian dari siklus kutukan yang tidak pernah berakhir. Sebuah korban, atau mungkin lebih tepatnya, penghuni baru dari Gunung Kawi yang kelam.